Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan hati-hati doa Farisi. Kalau kita mendengar kata Farisi, biasanya yang terbayang adalah pandangan yang negatif. Dalam Alkitab, orang Farisi digambarkan sebagai kelompok yang paling sering berkonfrontasi dengan Tuhan Yesus. Orang Farisi jugalah yang paling banyak dikecam Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya tidak dalam segala hal orang Farisi seburuk yang kita bayangkan. Tuhan Yesus menjunjung tinggi religiositas orang Farisi. Ia berkata, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Dilihat di Matius 5 ayat 20. Di samping itu, Alkitab pun mencatat beberapa hal yang positif tentang orang Farisi. Beberapa tokoh yang baik seperti Nikodemus, Gamaliel, dan Paulus adalah orang Farisi. Yesus sendiri dibesarkan di kalangan Farisi. Dalam cara berpakaian, Yesus pun memakai jubah yang berjubah seperti orang Farisi. Lihat di Markus 6 ayat 56. Demikian pula Tuhan Yesus pernah berkata, "Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu." Di Matius 23 ayat 3. Siapa sebenarnya orang Farisi? Farisi dari kata farushim atau memisahkan diri adalah salah satu sayap dalam agama Yahudi yang paling teguh menjaga kemurnian ajaran Taurat. Untuk itu, mereka mengeluarkan peraturan-peraturan tambahan yang berfungsi sebagai pagar. Misalnya, 1 jam sebelum memasuki hari Sabat, orang diwajibkan untuk sudah menghentikan segala kegiatan. Peraturan itu dimaksudkan agar orang jangan sampai lupa menjalankan Taurat tentang Sabat. Peraturan seperti itu memberatkan banyak orang, tetapi orang Farisi sendiri tidak menjalankan peraturan seperti itu, sebab mereka beranggapan bahwa mereka tidak mungkin lalai terhadap Taurat. Disitulah letak persoalannya. Orang Farisi merasa diri lebih benar dari orang lain. Kesalahan orang lain disoroti, tetapi kesalahan sendiri tidak disadari. Mereka mengajarkan rupa-rupa hal yang baik, namun mereka sendiri tidak menjalankannya. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, "Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka." Di Matius 23 ayat 3. Rasa diri lebih benar itu sering dikecam Tuhan Yesus. Berkali-kali ia mengingatkan pada muridnya supaya berhati-hati terhadap pengaruh buruk orang Farisi. Berkali-kali pula ia menghadik orang Farisi. "Celakalah kamu, nyamuk kamu tapiskan dari minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan." Di Matius 23 ayat 24. Sikap dan rasa diri lebih benar seperti orang Farisi itu dibeberkan Tuhan Yesus dalam bentuk perumpamaan di Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14 tentang orang Farisi yang berdoa. Orang Farisi itu berdoa, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak seperti orang lain. Aku tidak mencuri,
tidak kejam, dan tidak berzina. Aku berpuasa dan memberikan perpuluhan. Bukan kebetulan bahwa Tuhan Yesus menggambarkan sikap rasa diri lebih benar itu dalam hubungan dengan doa. Sebab dalam hal doa orang muda terjebak ke dalam sikap merasa diri lebih benar dan lebih rohani. Ada kemungkinan kita pun bersikap seperti orang Farisi. Kita datang ke suatu persekutuan, kita menengok ke kanan dan ke kiri, memeriksa siapa yang absen. Lalu kita berdoa, "Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami terbeban untuk mencari roh dan firman-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang tidak datang. Kalau mereka undur atau malas untuk mencari roh dan firman-Mu, tegurlah mereka. Kalau mereka belum tergerak gerakan hati mereka untuk bersekutu dengan kami." Doa ini seolah-olah penuh dengan perhatian kepada orang lain. Tetapi sebenarnya apa bedanya doa itu dari orang Farisi? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, satu lagi pelajaran mengenai doa kami terima pada pagi hari ini. Biarlah kami dapat berdoa tidak seperti orang-orang Farisi, tetapi biarlah kami berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin.